Pro dan kontra kembali hadir di tengah berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Kali ini kontroversi hadir pasca Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Ahmad Nur Wahid, menerbitkan daftar ciri penceramah radikal. Salah satunya berkaitan dengan penceramah yang cenderung mengkafirkan kelompok atau golongan lain, serta narasi anti pemerintah. Ciri lain dalam kriteria ini yakni para pendakwah radikal juga disebut selalu menyebarkan faham khilafah dan menanamkan faham anti Pancasila. Diterbitkannya daftar ciri penceramah radikal ini sontak mendapatkan berbagai reaksi dari sejumlah kalangan. Narasi pro hadir atas menyetujui kriteria yang disampaikan, berangkat dari tugas dan fungsi BNPT yang mengingatkan masyarakat dan mewaspadai, mengantisipasi penyebaran radikalisme. Adapun kritikan dan masukan disampaikan sejumlah tokoh bangsa, di antaranya mewakili Majelis Ulama Indonesia seperti Anwar Abbas, Khalil Nafis yang mengingatkan pemerintah untuk tidak menyalahgunakan ciri penceramah radikal yang disampaikan. Para tokoh ini tidak ingin penceramah yang mengkritik pemerintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar alias mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan malah dicap radikal. Tak hanya Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menilai kriteria penceramah radikal yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hanya membuat kontroversi. Tak hanya itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur mengungkapkan bahwa tindakan pemerintah Joko Widodo yang gemar memberi label dan stigma radikal serta hoax sebagai cara untuk membungkam pihak yang kritis seperti masa Orde Baru. Ramai bergulirnya kriteria atau ciri penceramah radikal menjadi pertanyaan banyak masyarakat, yakni berkaitan dengan fokus bangsa yang saat ini tengah dihadapi oleh berbagai persoalan krusial. Di antaranya terkait sosial ekonomi yang ditengarai menjadi salah satu persoalan penting yang harusnya menjadi fokus pemerintah. Mulai dari harga minyak goreng yang masih melambung tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi, korupsi yang masih merajalela, serta isu kesehatan masyarakat yang masih belum teratasi. Tentu menjadi pertanyaan besar, apakah arif dan bijaksana jika pemerintah mengeluarkan sederet kriteria penceramah radikal dengan berbagai kontroversi yang terjadi, serta potensi yang bisa memecah konsentrasi negara dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala tentunya. Dan kembali hadir bersama saya Syamarsha dalam Dialektika TVmu. Pemirsa, dalam Dialektika TVmu kali ini kita akan membahas salah satu persoalan, isu yang cukup menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan yang cukup memprihatinkan, ada persoalan ekonomi sosial yang terjadi, dan kita juga beberapa waktu lalu membahas soal persoalan ekonomi, termasuk kelangkaan minyak goreng dan berbagai persoalan lainnya. Dan kali ini di Dialektika TVmu kita hadirkan salah satu persoalan dalam beberapa pekan terakhir yang cukup menyita perhatian publik berkaitan dengan kriteria
kriteria penceramah radikal yang dihadirkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tadi kita sudah singgung bagaimana pro kontra hadir mengiringinya berkaitan dengan kriteria yang dihadirkan dan juga tentu berbicara tentang peran BNPT dalam rangka menyampaikan ikhtiar membangun kewaspadaan masyarakat terhadap paham-paham radikalisme. Namun menjadi persoalan ada beberapa poin yang menjadi catatan sejumlah tokoh masyarakat yang perlu kita ulas dan kita bahas bersama dan tentu menghadirkan perspektif dari sejumlah narasumber yang hadir pada Dialektika TVMU kali ini. Untuk itu, alhamdulillah sejumlah tokoh yang luar biasa telah hadir bersama kita dalam Dialektika TVMU, dan langsung saja kita sapa. Yang pertama telah hadir Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur Wahid sudah hadir dalam Dialektika TVMU kali ini. Dan selanjutnya kita sapa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Pak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum Pak Amir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda telah bergabung, dan selanjutnya juga sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua DPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad Nur Wahid dan Buya Dr. Amir Syah Tambunan juga. Alhamdulillah, kami ucapkan kembali terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir. Tentu akan menghadirkan perspektifnya dan berdialektika dalam program kita kali ini. Tentunya berbicara tentang ada apa dengan dibalik gema radikal di tanah air tentunya. Dan langsung saja mengawali perbincangan kita bersama dengan Pak Ahmad Nur Wahid terlebih dahulu, Direktur Pencegahan dari BNPT, Pak Ahmad Nur Wahid. Pak Nur Wahid berbicara tentang kriteria penceramah radikal yang disampaikan beberapa waktu lalu. Tentu kita melihat bagaimana reaksi masyarakat pro kontra hadir menyertainya. Tentu di sini kita akan membahas bagaimana mungkin tentu menjadi landasan dan tentu bagaimana perspektif dari BNPT sendiri sehingga menghadirkan kriteria yang disampaikan. Silakan Pak Nur Wahid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati guru-guru saya, Bapak Amir Syah Tambunan, Pak Hidayat Nur Wahid, dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kritik ataupun masukan dari para tokoh, para pakar ya. Ini menunjukkan respon yang luar biasa, memang harus menjadi atensi dan kewaspadaan kita bersama. Namun yang harus dicatat bahwa ciri atau kriteria tersebut itu kita keluarkan sebagai respon ataupun tindak lanjut daripada warning, arahan ataupun atensi daripada Bapak Presiden. Kemudian saya sebagai Direktur Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentunya sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah Presiden tentunya harus merespon hal tersebut sebagai wujud antisipasi sejak dari hulunya. Karena BNPT RI ini kan bertugas dalam penanggulangan terorisme. Kalau kita berbicara terorisme itu hanya berbicara hilirnya, tindakannya, aksinya. Sementara Undang-Undang Nomor 5 tahun PP Nomor 77 tahun 2019 itu mengamanahkan bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan dengan pendekatan secara komprehensif dan radikalismenya dan hilirnya baru terorismenya. Sehingga ciri atau kriteria tersebut sejatinya merupakan respon dari kami dan itu mendasari kepada data dan fakta dari hasil pencermatan, kemudian profiling maupun pengamatan yang selama ini kebetulan saya dari 2006 sebagai Kaden 88 anti teror di Polda DIY dan baru 2020 ini kami masuk di BNPT. Dan tentunya ciri-ciri itu sebenarnya sudah lama ya kami gelorakan, cuman ini kita publish sekarang sebagai respon tadi dari arahan ataupun warning dan statement dari Bapak Presiden. Itu sudah mengalami berbagai kajian dan melibatkan beberapa kelompok ahli, karena di BNPT juga memiliki kelompok ahli. Ada ahli bidang agama dan ahli-ahli bidang terkait lainnya yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya.
Kebetulan beliau seorang Wantimpres, kemudian di dalamnya juga ada Profesor Dr. Kiai Haji Nazarudin Umar, di dalamnya juga ada Profesor Dr. Azumadi Asyar dan lain sebagainya. Kemudian kami juga melibatkan gugus tugas pemuka agama yang terdiri dari LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, maupun LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, yang dipimpin oleh Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot. Dan kami pun juga berkoordinasi dengan BPET MUI, Badan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme MUI. Nah, namun demikian sekali lagi kami mohon maaf kalau menimbulkan kontroversi. Tidak ada niatan kami untuk menimbulkan kegaduhan dan kontroversi tersebut. Cuman memang kami juga menyadari bahwa jangankan kok statement atau narasi dari pemerintah. Mohon maaf, kitab suci pun yang sempurna sebagai firman Tuhan itu pun juga potensi menimbulkan multi tafsir, bahkan tidak sedikit disalah tafsiri. Hal inilah pentingnya kami memohon kepada para ulama, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama maupun stakeholder terkait lainnya untuk membantu kami di dalam memberikan penjelasan secara edukatif dan mencerahkan secara arif dan bijak supaya masyarakat lebih tercerahkan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Dan selanjutnya izinkan kami untuk mengulangi tentang indikator dan ciri tersebut. Yang pertama adalah mengajarkan mereka para penceramah ini mengajarkan narasi-narasi anti Pancasila ataupun pro ideologi transnasional. Dalam konteks ini ideologi khilafah. Kita semua sadar bahwa apakah khilafah itu bagian dari agama, bagian dari sejarah agama, itu semua ikhtilaf, itu semua khilafiyah, menjadi multitafsir. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita sudah diikat oleh komitmen bersama, oleh perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan yang terwujud di dalam konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI. Jadi itu yang sebenarnya kita pahami. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan ideologi takfiri. Takfiri ini dipahami sebagai mengkafirkan yang tidak hanya mereka yang berbeda agama, tetapi yang sesama agama pun hanya karena berbeda paham dan berbeda kelompok, ini dikafir-kafirkan. Ini yang memunculkan polarisasi ataupun sentimen keagamaan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang merusak daripada persatuan dan lain sebagainya atau kerukunan dalam beragama. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan sikap eksklusif terhadap perubahan yang menjadi keniscayaan ataupun lingkungan. Padahal Islam itu kan mengajarkan inklusivitas, rahmatan lil alamin, bukan eksklusivitas. Kemudian memunculkan intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang sejatinya menjadi sunatullah dan relevan. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki potensial konflik luar biasa karena ada 1.300 suku bangsa, ada ratusan bahasa lokal, pulau-pulaunya juga ada 17.480 lebih, sehingga harus diikat dengan toleransi terhadap keragaman maupun kemajumukan tersebut. Ini yang berpotensi sangat membahayakan kalau tidak kita bangun dengan narasi-narasi yang toleransi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mereka mengajarkan anti terhadap pemimpin ataupun pemerintahan yang sah. Baik. Yang harus dicatat, anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Di era demokrasi oposisi boleh, yaitu oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis, kita semua wajib kritis sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tetapi kritis yang Islami, yang menggunakan etika dan budi pekerti. Anti di sini dimaknai adalah sikap membenci dengan membangun distrust atau social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap lembaga-lembaga ataupun pemimpinnya yang sah dengan menyebarkan narasi-narasi hate speech, hoax, fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah anti terhadap budaya dan kearifan lokal keagamaan. Anti di sini bukan berarti tidak melakukan. Kita semua makfum lah, kita kebetulan saya juga kalau diakui atau tidak
Saya dididik di Muhammadiyah mulai dari SD, kemudian SMA-nya juga MUHI. Kebetulan Pak Sukri Fadoli itu guru BP saya, mentor saya juga. Jadi saya tahu persis bahwa di sini anti itu maknanya bukan berarti tidak melakukan, karena ini sesuatu yang ikhtilaf, sesuatu yang khilafiyah. Anti di sini adalah sikap membenci dengan mudah menjustifikasi bid'ah, sesat, ataupun tidak jarang malah mengkafir-kafirkan. Nah, ini yang harus kita cegah supaya ini, dan kita harus selalu membangun kebersamaan, persatuan kepada umat kita supaya bangsa yang sangat heterogen ini bisa terbangun, kita bisa konsisten terhadap kebinekaan, terhadap ideologi negara Pancasila, terhadap UUD 45 ataupun NKRI. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Nur Wahid. Tentu kita mendengarkan penjelasan terlebih kriteria pencalonan, kriteria penceramah radikal ini hadir dari yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid. Tentu dari yang disampaikan Pak Nur Wahid tadi juga muncul berbagai pertanyaan berkaitan dengan polemik yang terjadi saat ini. Apakah itu bicara tentang bagaimana, kenapa harus hanya penceramah berkaitan dalam konteks keislaman saja gitu? Kenapa bukan persoalan yang lain? Dan tentu juga persoalan-persoalan ikhtilaf dan khilafiyah yang disampaikan Pak Nur Wahid tadi. Itu menjadi poin kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan ulas lagi. Dan pemirsa, kita jeda sejenak dan kami akan kembali saja berikut. Tetap bersama kami dalam Dialektika TVmu. Kadang, hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih? Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku bangunnya kan sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sah. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Proyek kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu kali ini, dan tadi kita di segmen pertama sudah mendengarkan pemaparan langsung dari perspektif dari Direktur Pencegahan BNPT Pak Ahmad Nur Wahid berkaitan dengan kriteria penceramah radikal yang saat ini menuai berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Dan kali ini kita bersama Ayanda Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Pak Amir Syah bicara tentang kriteria penceramah radikal. Tentu kita juga menyimak bagaimana statement-statement yang Pak Amir Syah hadirkan di masyarakat berkaitan dengan poin-poin yang disampaikan oleh BNPT, menuai berbagai polemik dan juga berbagai tanggapan dari masyarakat, terlebih dalam konteks keislaman dan persoalan-persoalan yang telah disepakati bersama dalam konteks keislaman. Atas seperti apa perspektif Pak Amir Syah mungkin bisa disampaikan pada saat ini, silakan. Baik, terima kasih para pemirsa TVmu yang dimuliakan dirahmati Allah, narasumber yang terhormat. Ada beberapa hal yang saya harus klarifikasi terlebih dahulu. Pertama, bahwa BPET jangan dijadikan justifikasi untuk membenarkan 5 kriteria tersebut. Mengapa? Karena ini belum melalui diskusi yang atau persetujuan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, yaitu 5 poin yang disebutkan oleh Brigjen Nur Wahid tadi, yaitu 5 kriteria, dimulai dari aktif pemerintah, aktif Pancasila, dan seterusnya. Itu pertama yang harus saya luruskan. Dan yang kedua, berkaitan dengan penceramah yang sekian ratus orang yang dimasukkan di kriteria itu, setelah saya berdialog di TV nasional dengan salah seorang direktur BNPT, saya tanya, ini sekian jumlah narasumber atau penceramah ini maksudnya apa? Benar atau tidak? Beliau mengatakan itu hoax. Okay.
Dan itu sudah diklarifikasi oleh Profesor Dr. Irfan. Karena itu hoax, maka tidak sesuai dengan 5 kriteria itu. Maka oleh karena itu saya berkesimpulan itu blunder. Ya, jadi saya punya alasan mengatakan bahwa itu blunder. Mengapa? Karena tanpa melalui diskusi dialog dengan atau persetujuan Majelis Ulama Indonesia yang punya otoritatif, salah satu lembaga untuk melihat persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia. Jadi ini saya ingin ulangi, saya ingin tegaskan pada kesempatan ini supaya tidak dipolemikan oleh media. Nah, atas 2 poin itu ya, saya ulangi ya, pertama tadi soal kehadiran BPIT MUI. Oke. Itu merupakan kesepakatan terhadap kriteria atau 5 kriteria itu, dan yang kedua, sejumlah penceramah itu ya, itu dikatakan hoax. Jadi artinya tidak benar. Karena tidak benar ya blunder. Itu artinya. Jadi sudahlah, ini jangan dipolemikkan. Karena apa? Negara kita ini tengah menghadapi agenda besar, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Mengapa saya katakan pemulihan ekonomi nasional? Karena di saat pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa ya, menyita perhatian masyarakat, kondisi ekonomi kita yang membutuhkan pemulihan, bayangkan setingkat Indonesia kesulitan minyak goreng, tapi sayang yang digoreng justru berita radikal-radikal. Nah, ini saya menyayangkan demikian. Jadi kita harus fokus ya, pemulihan ekonomi nasional ini. Caranya bagaimana? Caranya kita ajak semua komponen masyarakat dengan berbagai suku, agama, semua kekuatan bangsa. Mari kita pulihkan ekonomi nasional. Nah, untuk memulihkan ekonomi nasional ini tentu tidak bisa hanya pemerintah, tapi juga ulama, ustadz, ya. Supaya apa? Supaya kita bersatu. Jangan dibuat kontroversi dengan segala macam bentuk anti. Adalah anti pemerintah. Kita tidak anti pemerintah. Saya tahu ulama-ulama, ustadz-ustadz yang masuk kategori itu mendukung pemerintah. Justru karena cintanya kepada pemerintah, kalaupun kita mengkritik untuk yang benar, karena MUI itu berprinsip shodiqul hukumah, teman yang benar. Teman yang benar itu harus saling mengingatkan, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau kita biarkan teman kita terjerumus, itu namanya tidak teman yang benar. Karena itu juga pemerintah dalam kondisi ekonomi ini kita ajak bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Jadi sama sekali kita tidak anti. Dan begitu juga sejumlah penceramah. Demikian juga Pancasila. Kita ini para ulama, para ustadz memperjuangkan Pancasila. Pendiri negara ini siapa kalau bukan ulama, ustadz? Ya, menyebarluaskan Pancasila ini siapa? Kalau bukan ustadz dan ulama. Tapi jangan kemudian dibandingkan anti Pancasila, mengusung khilafah transnasional. Khilafah, jihad itu bagian dari ajaran Islam. Baik. Ajaran Islam yang bagaimana? Yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan dibenturkan ya anti Pancasila dengan makna khilafah dan jihad. Karena apa? Karena ini bagian dari ajaran Islam, bukan khilafiyah.